Azan subuh membuat dua netraku terbuka. Jika dahulu aku suka subuh karena semangatku kembali terkumpul, tapi tidak beberapa waktu ini aku membenci pagi karena di saat itu mataku akan kembali terbuka dan bayang Mas Rian pula kembali memenuhi benak. Ku tekan kedua pelipis yang terasa sakit. Sebutir pereda nyeri pasti akan membuat kondisiku membaik hari ini. Perlahan kaki menuruni ranjang dan berjalan menuju box bayi. Talita tampak kehausan. Segera ku susui ia dan setelahnya memberikan Lita pada Susrini. Susrinilah yang kini mengambil alih kerjaanku mengganti pampers. Langkah kembali tergerak menuju kamar Aa Fati untuk memastikan bahwa Aa sudah bangun untuk persiapan hari pertama masuk sekolah. Tok, tok. Aku menyuruh Bibi yang lebih dulu mengetuk kamar Aa hingga 5 menit berlalu. Baik Mas Rian atau Aa, tidak ada satupun yang membuka pintu. Ya udah Bi, biar saya aja. Tok, tok. Aa, bangun sayang. Udah subuh nak. Tak ada jawaban. Ku ulangi sekali lagi, tapi tetap tak ada jawaban. Melihat jam yang semakin berjalan, akhirnya aku membuka pintu kamar itu. Ku hidupkan lampu dan terlihat di atas ranjang Mas Rian dan Fati tidur dengan jemari saling tertaut. Aku tidak boleh memakai perasaan untuk saat ini. Tujuannya satu, membuat Mas Rian sadar dan mengerti bagaimana sakitnya dihianati. Ku lanjutkan langkah, mendekati lelaki yang masih berstatus suami itu, lalu duduk di sampingnya. Perlahan ku panggil namanya tanpa menyentuh. Bangun Mas, aku mau bicara padamu. Mendengar suaraku, Mas Rian langsung membuka dua matanya. Selari senyum mengembang di wajah lelaki itu. Sebelum berkata, aku memastikan Aa benar masih tidur. Lalu keluarlah satu persatu kalimat dari bibir ini. Jangan Mas pikir aku melakukannya karena sudah memaafkan pengkhianatan yang Mas lakukan. Ucapku menatap matanya. Semua demi anak-anakku, aku akan bertahan. Dua netra Mas Rian membulat. Tapi hanya sampai Friska melahirkan. Ingat Mas, sekali lagi aku tegaskan, aku tidak memintamu menceraikannya. Tapi jika kamu tetap bersama dia, aku yang akan mundur. Mas Rian mengangguk cepat. Terima kasih Zaina, terima kasih. Mas akan tepati janji padamu. Dia mencoba memeluk, tapi aku menahan gerakannya. Ada 3 hal lagi yang harus kamu penuhi atas kesanggupanku ini. Apa itu? Katakanlah. Mana ponsel Mas? Mas Rian langsung mengambil ponsel yang ia letakkan di atas nakas. Selama 3 hari, aku minta kamu di sini bersamaku dan aku menyita ponsel ini. Aku tidak mau selama kamu di sini, kamu menghubungi Friska. Mas Rian tampak terhenyak, kuabaikan keterkejutannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, selama kamu masih bersamanya, aku dan anak-anak akan tetap di Purwokerto. Karena perasaanku akan lebih tenang saat berada di rumah ini. Ketiga, jangan pernah menyentuhku sampai aku sendiri yang memulainya. Dia menghela napas berat. Gimana Mas? Kamu setuju? Dia menganggukkan kepala dengan cepat. Kututupi darinya perihal video perselingkuhan yang sudah sampai padaku. Dan berita tentang dia dinonaktifkan juga. Seolah aku tidak tahu menahu. Baik,
Aku setuju. Sekarang aku akan bersiap-siap. AA juga, karena hari ini adalah hari pertama dia bersekolah. Biar Mas yang antar kalian. Aku hanya mengangguk dan kembali dengan tujuan awal untuk membangunkan Fatih. Sayang, bangun nak. Hari ini hari pertama kamu sekolah di sekolah yang baru. Perlahan, dua netra putraku membuka. Dia langsung menatap ke arah papanya. Papa nggak pergi kemana-mana kan? Enggak sayang, Papa akan nganterin kamu ke sekolah. Setelah itu nganter mama ke rumah sakit. Mas Rian memegang bahuku, tapi aku mengelak. Masih harus kusiapkan batin untuk satu ini. Ye, ya udah, AA mandi dulu. Sepeninggal Fatih, aku pun bangkit hendak keluar kamar. Sheina, ku balikan badan merespon panggilan Mas Rian. Terima kasih ya. Aku hanya tersenyum dan meneruskan perjalanan keluar kamar. Lanjut pumping ASI stok untuk bayi Lita hari ini. Setelah itu mandi dan bersiap. Masih ada jas dokter yang tersimpan semenjak 10 tahun yang lalu. Warnanya masih cerah, walau sedikit kekecilan. Tak lupa ku poles wajah dengan pelembab dan foundation. Ditutup dengan memakai perona pipi tipis-tipis. Karena aku tak suka jika ketebalan berbarengan. Setelah itu, ku pakai sedikit eyeshadow warna natural dan memakai maskara. Setelah selesai semuanya, ku poles bibir dengan lipstik warna peach. Baru setelah itu, aku melihat wajah pada cermin. Sungguh berbeda dengan biasanya. Tapi sekarang aku tahu satu hal. Meski tidak bekerja dan hanya menjadi ibu rumah tangga pun, kita tetap harus menghias diri. Apalagi zaman now, wanita di luaran itu tidak hanya berhias untuk suaminya, melainkan untuk diperlihatkan kepada seluruh dunia. Bukankah cantik saja tidak cukup untuk membuat seorang lelaki setia? Tapi setidaknya aku sudah melakukan satu dari sekian banyak cara. Keluar kamar, aku berjalan ke kamar AA dan melihat dia telah selesai memakai baju bersama papanya. Lelaki itu kembali tersenyum yang kuabaikan begitu saja. Kini kami duduk di meja makan untuk sarapan. Kembali mengontrol diri, aku mengambil beberapa centong nasi goreng dan meletakkannya di piring Mas Rian. Saat ini, mungkin Mama dan Papa tengah menatap penutannya. Kenapa sikapku berubah? Aku berjanji akan menjelaskannya pada mereka. Setelah sarapan, Papa tampak bersiap-siap hendak mengantar kami. Namun dengan cepat Mas Rian mencegah. Sheina sama AA Fatih, biar aku yang ngantar, Pak. Wajah Papa langsung tertuju padaku. Kepala ini hanya mengangguk, tanda mengiyakan ucapan Mas Rian. Ya udah, Pak, gak apa-apa. Hati-hati di jalan ya, ucap Mama mengalihkan keterkejutan Papa. Lalu kami menaiki mobil. Nanti pas pulang, Papa yang jemput juga kan? Tanya Fatih begitu sudah duduk di kursi. Iya nak, nanti Papa yang jemput. Ye, asik. AA Fatih tampak sangat bahagia. Tentu saja, sebab sudah seminggu dia tak bertemu Mas Rian. Dan momen ini adalah momen yang sejujurnya sangat membuat jiwaku rapuh. Aku ingin menyudahi dan pergi begitu saja, karena itu lebih mudah daripada bertahan dan memperjuangkan. Tapi semua akan kucoba dengan satu harapan, bisa memberi pelajaran berharga bagi Mas Rian, terutama bagi Friska. Aku dan Mas Rian mengantar AA sampai ke kantor guru, lalu kami berpisah.
meski sekilas terlihat wajah cemasnya. Mungkin karena membayangkan sekolah baru dan teman-teman baru pula. Tapi setidaknya dengan kehadiran Mas Rian di sini, rasa khawatir itu sedikit tertutupi. Lagi-lagi kuakui ada peran seorang ayah yang tak mungkin bisa digantikan oleh ibu. Lalu kami kembali ke mobil. Mas Rian memperlakukan bak pertama kali menikah. Dia membukakan pintu. Andai tak kuingat, masih ada yang mengganjal di hati. Mungkin perlakuan manisnya akan tersambut dengan sukacita. Di sepanjang perjalanan yang hanya berjarak 15 menit ini, kami saling terdiam. Dia beberapa kali mengganti lagu sambil melirik-lirik ke arahku. Hingga akhirnya dia bersuara juga. Pakai lipstik warna apa? Warna peach, tapi ketebalan. Aku terlambat sadar. Ternyata begini cara membuat matamu tidak melirik wanita lain, Mas. Dia terhenyak, tapi itu mengundang perhatian lelaki lain. Wajahmu juga terlihat sangat cerah. Bagaimana kalau hakim yang duda itu jatuh cinta? Bukankah Friska juga seperti aku saat dia merebutmu dariku? Dek. Tapi kamu jangan takut, Mas. Aku tidak akan mempercantik diri dengan tujuan itu. Aku begini untuk kamu, supaya saat kamu melihat wanita lain yang cantik, kamu ingat aku, istri kamu, yang juga berusaha mempercantik diri demi dirimu. Mataku kembali berkaca-kaca saat mengucapkan hal ini. Aku minta maaf, seperti sadar bersalah. Dia memilih diam di detik berikutnya. Tak lama, mobil pun sampai di depan gerbang rumah sakit. Aku pergi, ucapku, langsung bergegas turun. Baru satu langkah masuk ke halaman rumah sakit, diri langsung menemukan Mas Hakim yang kini berjalan mendekat. Pagi, Zaina. Dia menyapa aku lebih dulu. Pagi, Dok. Panggil Mas sajalah. Jangan formal begitu. Ayo barengan, aku antar kamu ke ruang administrasi. Aku mengangguk, sejenak menatap ke belakang. Dari kejauhan dapat kulihat Mas Rian menurunkan kaca mobil dan memandang ke arah kami. Akankah kamu cemburu, Mas? Bersambung.